Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Bersama saya Pak Ben Taliawo. Kita akan belajar materi PKN dengan topik kronologi atau sejarah penulisan naskah proklamasi. Penulisan naskah proklamasi itu dilatar belakangi dengan dua peristiwa. Yang pertama, peristiwa adanya kekalahan bangsa Jepang terhadap tentara Amerika Serikat pada tanggal 14 Agustus 1945. Latar belakang kedua adanya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno yang dilakukan oleh kelompok muda untuk memisahkan Soekarno dari kelompok tua yang mempengaruhi, yang masih mempengaruhi mereka agar supaya kemerdekaan Indonesia itu ditunggu sampai Jepang yang akan memberikan kemerdekaan sebagai hadiah. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta, dan di Jakarta mereka berkumpul di rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda ini adalah seorang petinggi militer Jepang, tapi bersimpati kepada bangsa Indonesia. Karena itu dia memberikan rumah dia untuk Soekarno dan teman-teman serta kelompok muda berkumpul di situ untuk merumuskan naskah proklamasi. Dan setelah mereka berkumpul di situ, Soekarno mulai menuliskan. Kata pertama yang ditulis oleh Soekarno adalah kata pernyataan kemerdekaan sebagai judul dari naskah proklamasi. Kemudian kata ini dirubah oleh Ahmad Subarjo dengan kata proklamasi. Lalu Ahmad Subarjo menyampaikan usulan lagi kalimat dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sesudah itu Soekarno menuliskan lagi kalimat yang mengatakan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara secermat-cermatnya dan dalam tempo, kata tempo tidak pakai H, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalimat ini kemudian disempurnakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dengan menyampaikan kalimat sebagai berikut. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi kata dengan cara secermat-cermatnya digantikan dengan kata dengan cara saksama, dan kata tempo yang ditulis oleh Soekarno tidak pakai H diganti dengan kata tempo oleh Muhammad Hatta dengan pakai huruf H, tempo pakai H. Kemudian sesudah itu kalimat terakhir ditulis oleh Soekarno. Jakarta 17 garis datar 8 garis datar 05. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Maksudnya adalah naskah ini akan ditandatangani oleh semua yang berkumpul pada waktu itu. Nah, ini sebagai usul dari Soekarno agar semua yang berkumpul pada waktu itu, baik kelompok muda maupun kelompok tua, agar supaya menandatangani naskah proklamasi sebagai wakil dari bangsa Indonesia.
Tapi kemudian usul dari Soekarno ini ditantang, ditolak oleh kelompok muda. Dan tampillah seorang yang namanya Sukarni, bukan Soekarno. Sukarni, dia mengusulkan agar naskah proklamasi ini hanya ditandatangani oleh dua tokoh, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Usul ini disepakati, dan akhirnya setelah diadakan perubahan-perubahan, maka naskah ini dikasih kepada Sayuti Malik untuk mengetiknya. Sesudah itu Soekarno dan Muhammad Hatta menandatangani naskah itu atas nama bangsa Indonesia. Keesokan harinya tanggal 17 Agustus 1945, tepat jam 10 pagi, bertempat di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi sebagai tanda pernyataan kemerdekaan Indonesia kepada dunia. Sekaligus pada hari itu dikibarkan sangsaka merah putih yang dilakukan oleh dua pemuda, yaitu Suhut dan Latif Henry Diningrat. Itulah kronologi singkat penulisan naskah proklamasi. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Terima kasih.